Tama, selamat datang di channel Anime OB. Yuk, sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa like video ini ya bosku. Like dari kalian akan menambah semangat Mimin untuk terus memberikan informasi terbaru mengenai One Piece pada nakama semua. Nah, kali ini kita akan mereview beberapa hal menarik yang terjadi pada chapter 1150 yang berjudul Dome Rivers. Yap, seperti yang sudah Mimin jelaskan pada spoiler sebelumnya, judul chapter kali ini akan berkaitan dengan kekuatan Im Sama yang akhirnya telah diperlihatkan. Selain itu, dalam versi lengkap chapter 1150 kali ini, kita juga bisa melihat kelanjutan kisah cover story perjalanan Yamato di negeri Wano yang sudah memasuki volume ke-34, di mana kali ini Yamato diperlihatkan sedang mengembalikan pedang milik Yasu ke kuil Enma yang berada di Hakumai. Masuk pada inti cerita, di awal chapter diawali dengan memperlihatkan kelanjutan yang terjadi setelah Im Sama berhasil mengambil alih tubuh Gunko. Seperti yang kita tahu, di akhir chapter sebelumnya, Im Sama mengatakan bahwa dirinya akan menunjukkan kekuatan dewa yang sebenarnya. Dan hal itu pun langsung dibuktikan oleh Im Sama dengan melancarkan serangan Hosoku Haki tingkat tinggi, yang mana hal ini pun langsung membuat para raksasa dan anak-anak Elbaf pingsan seketika. Jelas hal ini pun menjadi sebuah informasi baru bagi para fan One Piece. Artinya, meskipun Im Sama ini berada di Merijoa, namun dia masih bisa mengendalikan tubuh Gunko dari jarak yang sangat jauh. Bahkan yang lebih gilanya lagi, ketika Gunko dirasuki oleh Im Sama, Gunko pun langsung memperlihatkan gelagat yang aneh, dan fisiknya pun berubah menjadi sangat menakutkan. Artinya, secara tidak langsung, Oda Sensei telah mengkonfirmasi jika Im Sama memang menjadikan Gunko sebagai wadah sementara untuk menyampaikan pesan dan keinginannya kepada negeri Elbaf. Nah, sampai di sini, jika benar Im Sama memiliki kemampuan untuk berpindah-pindah wadah, yang menjadi sebuah pertanyaan besarnya sekarang adalah, apakah mungkin wadah yang digunakan oleh Im Sama saat ini adalah Nefertari di Lili yang merupakan ratu pertama dari kerajaan Alabasta? Mengingat seperti yang kita tahu, saat Raja Cobra bertemu atau melihat wajah dari Im Sama, kita bisa melihat Raja Cobra yang sangat terkejut, seolah dia mengetahui sesuatu hal yang sangat penting yang ingin segera dia sampaikan ke dunia luar. Namun sayangnya, nasib dari Raja Cobra harus berakhir, karena seperti yang disampaikan oleh para Gorosei ketika itu, siapapun yang telah melihat Im Sama harus segera dibunuh. Artinya, dengan kata lain, hal ini menjadi sebuah petunjuk besar jika sebenarnya wujud dari Im Sama ini adalah iblis itu sendiri, dan Nefertari di Lili hanya dijadikan sebagai wadah untuk mengatur dan menjalankan pemerintah dunia yang diinginkan oleh Im Sama. Selain itu, mural yang ada pada pohon Adam dan juga isi dari buku Harley pun semakin menguatkan dugaan jika Im Sama ini adalah sosok iblis yang abadi dan sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Bahkan sebelum terjadinya pertempuran yang melibatkan kerajaan kuno versus 20 aliansi kerajaan yang bersatu, atau yang sekarang kita kenal sebagai pemerintah dunia. Nah, sampai di sini, jika kita melihat kekacauan yang terjadi di negeri Elbaf dan Im Sama berhasil membuat situasi di negeri Elbaf semakin bertambah kacau setelah Dory dan Brogy berhasil dia jadikan budak dengan teknik kontrak iblisnya. Jelas hal ini menjadi sebuah ancaman yang sangat nyata bagi Luffy dan kelompok bajak laut Tobi Jerami. Karena seperti yang kita tahu, bukan hal yang mudah bagi Luffy untuk melawan teman-temannya sendiri. Apalagi jika wujud iblis Dory dan Brogy masih dikenali oleh Luffy. Ya, seperti yang diperlihatkan di chapter 1150 kali ini, bahwa kontrak iblis yang diberikan oleh Im Sama ini memberikan kekuatan tambahan. Bahkan yang lebih gilanya lagi, sekarang Dory dan Brogy memiliki kekuatan keabadian yang tentunya akan membuat situasi pertempuran dengan kelompok bajak laut Tobi Jerami semakin bertambah menarik.
Entah bagaimana caranya Oda Sensei agar Luffy dan anggota bajak laut topi jerami yang lainnya mampu menghadapi kekuatan regenerasi yang dimiliki oleh pasukan iblis yang dikendalikan oleh Im Sama ini. Namun yang jelas Copper Gaban lah yang akan menjadi kunci penting untuk memberitahu Luffy dan yang lainnya jika kekuatan regenerasi ini memiliki sebuah titik kelemahan. Yap, hal ini telah dibuktikan oleh Copper Gaban setelah dirinya berhasil mengalahkan Sommer dengan mudah di chapter lalu. Selain itu, bisa jadi Pangeran Loki juga telah mengetahui kekuatan kontrak iblis ini. Perlu diingat ya bosku, sampai saat ini alasan sebenarnya Pangeran Loki menghabisi ayahnya sendiri masih menjadi sebuah misteri besar. Karena seperti yang kita tahu juga di beberapa chapter sebelumnya, setelah Pangeran Loki bertemu kembali dengan Hajrudin di dunia bawah Pulau Elbaf, Pangeran Loki pernah mengatakan kepada Hajrudin, "Jangan bilang kalau kau juga sama seperti mereka yang percaya bahwa aku telah membunuh ayah dengan kejam." Babnya, Pangeran Loki yang tidak ingin ayahnya dicap sebagai raja yang kejam karena telah dikendalikan oleh Im Sama, maka Pangeran Loki pun memutuskan untuk menghabisi Raja Haral dan 100 prajurit raksasa. Nah, sampai di sini tentunya kalian semua para fan One Piece masih ingat dengan kejadian saat Raja Riku dikendalikan oleh Doflamingo dan membantai semua rakyatnya, dan tujuannya sendiri agar Raja Riku dikudeta oleh rakyatnya dan Doflamingo pun bisa mengambil alih kerajaan Dressrosa dengan mudah. Yap, hal ini pun sama seperti halnya dengan negeri Elbaf. Itu sebabnya Pangeran Loki lebih memilih untuk membunuh ayahnya sendiri dan mengambil buah iblis legendaris Elbaf agar tidak jatuh ke tangan pemerintah dunia. Itu sebabnya hal ini juga menjadi sebuah alasan besar kenapa Im Sama berniat untuk menghabisi Jarul pada chapter kali ini. Ya, Im Sama sadar betul bahwa Jarul adalah satu-satunya saksi ketika Raja Haral yang dikendalikan oleh Im Sama bertarung dengan Pangeran Loki. Sehingga rasanya masuk akal kenapa Im Sama langsung memerintahkan pasukan iblisnya untuk menghabisi Jarul, bukan menghabisi kelompok bajak laut topi jerami yang saat ini juga sedang berada di Pulau Elbaf. Ya, meskipun di chapter 1150 kali ini kita belum diperlihatkan kembali kelompok dari Luffy, namun yang jelas ketika nantinya kelompok Luffy yang terdiri dari Zoro, Sanji, bajak laut Hajrudin, Pangeran Loki, dan Copper Gaban naik ke dunia matahari, mereka semua tentunya akan langsung bertemu dengan pasukan iblis milik Im Sama. Bahkan Im Sama sendiri yang sedang merasuki tubuh Gunko. Sehingga hal ini membuat Pangeran Loki langsung mengingat kembali kejadian saat bertarung dengan Raja Haral. Dan di momen ini jugalah Copper Gaban akan melihat bagaimana kemampuan dari kelompok bajak laut topi jerami setelah dirinya memberitahu kelemahan dari kekuatan regenerasi yang dimiliki oleh Im Sama. Selain itu, hal ini juga akan menjadi sebuah momen perdana di mana Luffy akan berinteraksi dengan Im Sama. Dan Im Sama pun akan menjelaskan sedikit peristiwa yang sebenarnya terjadi di masa lalu. Ya, meskipun Im Sama dan Luffy akan saling berinteraksi, namun mereka tidak akan bertarung habis-habisan di Ars Elbaf ini. Mengingat saat ini Im Sama sedang menggunakan tubuh milik Gunko, sehingga pertarungan sesungguhnya antara Luffy melawan Im Sama adalah di pertempuran akhir yang akan menentukan nasib dari dunia One Piece. Nah, itu tadi merupakan review dan berbagai hal menarik yang terjadi pada chapter 1150 kali ini. Jika kalian punya pendapat lain atau teori tentang pembahasan kali ini, silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar ya bosku. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini, and see you next time.